Bisa Iya, ya? udah silakan aja dilanjut. Oke, Iya, Pak baik. Bombo mau ngapain di sini dia? Iya, Bang lanjut. Juma. Bang Juma, jangan kencang-kencang Kita patuhi aja yang punya Ya. rumah. Astaga naga, Iya. astaga naga. Wih. Iya, iya, iya. Selamat pagi Pak Ustadz. Iya, Gimana saya salut kabarnya? Pak Bombo sudah berani. Iya, Oke. iya. Sekarang Baik, kita mulai baik, dari pihak alhamdulillah. ini ya. Pak Jangan Bombom, tadi ini ya. bagus Pak Bombom udah berani. Bentar, Bang Juma, nanti aku kasih kopi biar supaya ini biar aku kasih kopi dulu kalian. Dari pihak Islam dulu. Enggak, dinasehati Pak Bombom, Mbak, jangan sampai kabur gitu loh. Nah, saya di sini ada. Dia kan kopi selalu sama gitu. kamu. Aku pamit, aku cuma numpang lewat, nah gitu dia. Enggak. Ya, diikat kakinya jangan. Nih, Kak ini Ica. saya kasih kopi Iya, dulu. iya. deh. Ini dari pihak Biar Islam supaya dulu enak. Kak Ica. Tadi kan saya, berarti Ustadz Juma yang selanjutnya menyampaikan. Kan Oh. tadi saya udah, jadi Bang Juma nanti disanggah sekalian sama Kristen, sama Pak enggak. Bombom, sama Pak Tarosoki, sama Pak Pipo gitu. Enak kan? Enggak. Saya bisa nanti kalau kan saya bisa bertindak di sini. Dah, saya udah minum kopi ya semua ya, biar adem. Oke? Dah, minum kopi ya. Hanya itu yang bisa saya kasih tuan rumah. Maaf ya. Nggak bisa lebih. Apalah dayanya saya. Oke, terima kasih ya. Haleluya. Iya. Artinya udah di mute ya, udah di apa ya, udah dikasih kursi, udah di mute Bang Juma, udah jangan lagi. Ya, coba Minum kopi dulu, Pak Bang Juma. Bombom tes mic dulu Pak Bombom, tes Pak mic jangan Bombom. sampai dia tidur. Ntar nanti berdua jatuh cinta lagi, bukannya Bang Juma sama saya ntar. Terus sama ini lagi sama Pak Bombom lagi. Enggak mah. Iya, apalagi Pak Bombom itu mata keranjang dia memang. Ya udah lanjut. Udah kita berdua ini udah. Ya kita lanjut lagi ya. Tadi sudah ini kan oke kita mulai lagi ya, maaf ya. Tadi ada selingan sedikit. Nah, tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Yonatan dan juga Kakak Angel. Bang Juma maaf tadi saat karena Abang baru masuk saya tidak bisa memberikan ini untuk Bang Juma gitu. Oke, kita lanjut buat apa dari Bapak Torosoki atau Bapak Vivo atau Pak Bombom? Ya silakan dulu teman-teman, Bang Vivo dulu, Bang Pak Pendeta Bombo, karena tadi si Yonatan itu hampir 25 menit waktunya ya host. Kami nanti ganti-gantian. Kami siap menjawab semua pertanyaan itu, tapi kita compare juga di kitab mereka, silakan. Nanti ada Baiknya tanya gini jawab. Mbak Ica, kita atur timer bagusnya gitu loh. Oke, Enggak, Bang baik. Juma, udah Untuk- udah lanjut ini, begini, lanjut aja ini. Begini Bang Juma, gini Bapak Torosoki, tunggu dulu. Iya. Dulu. Ntar aku pusing loh, nggak kasihan kalian lihat aku. Kan ini. Nah gini loh, maksudnya nanti kalau misalkan mau timer, tunggu kita habisin dulu nih waktunya, ya boleh ya? Karena kan tadi kita sudah panjang lebar Bapak Yonatan untuk memberikan statement nih gitu. Nah sekarang sama Kak Angel. Nah sekarang biarkan dulu waktu ini berjalan satu sesi supaya nanti kita pakai timer. Boleh ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Oke, host, oke. Oke, terima kasih. Wah, baik-baik banget sih kalian. Tuhan memberkati kalian selalu. Oke, dimulai. Bapak Vivo, silakan. Baik, Ica, yang pertama awal tadi saya bicara, Pak Pipo tolong hormati, maka saya akan tunduk kepada host. Kalau saya ledeni seperti ini, hanya sebentar dan sebatas yang saya tahu dan tentang firman Tuhan. Kalau kita jangan nerocos lah, kalau begitu kalau bisa. Sekali lagi, dikatakan Muslim, Anda saya hormati, Anda saya kasihi, tapi Anda dengan saya tidak pernah satu iman. Jonathan Dader tadi mengatakan dari PL lalu sampai di dalam Roh Kudus, entah kemana-mana saya nggak tahu apa yang diutarakan lalu diputuskan seperti ini. Bro Nandar, semakin banyak kau bicara semakin banyak bohongmu. Kau pastikan ayat itu seperti itu, bukan seperti itu. Maka dengarkan baik-baik, pakai kuping dengarnya. Saya akan arahkan ke Anda. Anda waktunya tadi agak banyak. Di dalam PL, perjanjian lama awalnya, Taurat, apa pengertian itu? Maka saya akan uraikan. Dasar daripada Bibel, Alkitab yang ada dipegang orang Kristen yang bermiliar manusia di seluruh dunia, yang diimani, dipercayai, sekaligus akan dihidupkan untuk lebih baik menuntun secara moral orang-orang Kristen ke depannya. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku.
yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebahagian besar berbentuk seperti sejarah. 21 adalah bahagian besar buku nubuatan. Nubuatan membuat. Abang 21 di Pinjam dalam Kak buku tak nak. Jangan dipotong Bang Juma. Juma, Astagana. di mute. Sorry, nggak gini aja Cak, keluarkan aja ini anak, keluarkan aja langsung, kick aja langsung ini, keluarkan, nggak benar nih, nggak menghormati. apa-apa, Bang. Jangan Keluarkan gitu. keluarkan aja ini. Mungkin tadi lagi Jangan ini, gitu. Bang. Saya nggak tahu kalau saya lagi nggak mau mute. oke. Saya minta kertas Oke, boleh gitu dilanjutkan. loh. Baik Bang Juma, boleh di mute. Saya mau catat ngibulannya Pak Pipo, jangan sampai saya lupa Bang gitu. Juma, boleh di mute lagi Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, mulai Kak Bang Pipo. Sekali lagi saya hanya menghimbau, kita bukan anak kecil, kita pernah sekolah, kita pernah berpendidikan. Alurnya dengarkan, jangan selalu memotong dan jangan meremehkan orang satu sama lain. Rekan-rekan Muslim, saya tidak pernah meremehkan Anda. Ingat, saya tidak akan pernah itu. Anda dengan saya sahabat, Anda dengan saya akan bisa berdamai walaupun berbeda iman. Kita satu negara Republik Indonesia. Dan 21 dalam bentuk surat, tulisan, dan 2 kebanyakan sebagai syair. Ada syair di dalam 66 buku itu. Tetapi walaupun ditulis paling sedikit, 36 orang yang menulis Bibel dari Kejadian sampai Wahyu. Yang menulis siapa? Banyak di situ dari kondisi dan strategis dan masing-masing. Ada raja, ada petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin dalam kurun waktu lebih dari 1600 tahun. Namun Alkitab itu adalah satu buku karena Allah adalah pengarang atau yang menuntun mereka. Allah, Tuhan yang mastermind-nya. Waktu yang berbeda, tradisi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Tetapi dari Wahyu sampai Kejadian, dari Kejadian sampai ayat itu tidak pernah kontradiksi. Akan ada benang merahnya berkaitan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Roh Kudus itu mengilhami para nabi-nabi, mengilhami para murid, dan yang menuliskan termasuk penginjil Matius, Lukas, Markus, Yakobus, dan termasuk juga Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Tulisan-tulisan yang dikatakan di dalam Bibel, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tulisan itu mengajar, mengingatkan, menuntun. Yang di dalam Bibel dituliskan dosa iya, dituliskan pembunuhan iya, dituliskan perzinahan iya. Itu satu gambaran untuk orang mendengar, mempelajarinya, memperbandingkan kepada kita yang mendengar kehidupan itu. Maka itu suatu pelajaran yang dikatakan, dari situlah alurnya kenapa itu ditulis, karena supaya tahu manusia itu bagaimana adanya. Itu suatu himbauan kepada yang mendengar, yang memperoleh dan yang membaca di dalam Bibel. Saya ambil satu contoh, dikatakan Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Dikatakan di sini bahwa Daud ada firman di dalam mulutnya, membimbing dia melalui perkataannya, walaupun dia mempunyai dosa, iya. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia mengatakan itu, mengakui, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9 bahagian terakhir. Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Yehezkel, sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Yehezkel 2 ayat 7 bahagian pertama. Ketika Zakaria dan Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah berbicara atas mulut para nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Inilah yang dikatakan di dalam Bibel secara garis besar, secara mendetail boleh kita
bicarakan kembali. Dan disinilah bahwa Bibel itu adalah firman Tuhan, iya, menuntun, memberitakan apapun di dalamnya untuk pelajaran bagi yang mendengar. Bagaimana firman Tuhan itu ada? Apa fungsinya? Bagaimana itu ada? Maka saya katakan di dalam, Tuhan mencipta langit dan bumi dasarnya. Baik, yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Itu jelas ayat itu. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh napas dan mulutnya dan tentaranya, sebab dia firman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semua ada. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Beberapa lama Tuhan menciptakan langit dan segala isinya yang telah mendasari bumi di atas tumpuannya sehingga takhta tidak goyang untuk seterusnya, di dalam Mazmur 104 ayat 5. Siapa yang menciptakan itu? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah apa yang diciptakan semua bintang itu, dan menurut segenap tentara mereka keluar memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa, maha besar, maha kuat, dan semua di dalam hidupnya. Dan kau dengar itu, Tuhan ialah Allah kekal dan menciptakan bumi dan ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga perintahnya. Yesaya 40 ayat 26 sampai 28. Maka zaman akhir ini akan kita melihat sampai sekarang yang kita huni adalah perintah Tuhan, maka langit dan segala isinya terjadi. Maka zaman akhir ini pun dan sampai saat ini itu akan kita lihat secara otentik. Dunia ada, itulah yang diciptakan Tuhan menurut yang saya bacakan di dalam Bibel. Yang kelima, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari butana dan menghembuskan napas hidup dalam hidungnya, demikianlah semua itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 3. Seterusnya, karena iman, saya ulangi, karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Di sini jelas dikatakan itu semua. Dan selanjutnya yang ketujuh, kejadian itu diciptakan oleh Tuhan jauh sebelumnya, karena dia kekal, dia Alfa dan Omega, dan dia segalanya. Itulah sebagai menuntun dari Bibel, dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya teruskan, mengapa dunia diciptakan? Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk didiami, bukan kosong. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 18. Tuhan Allah hanya Dia. Kalau kita baca di dalam ayat 33 sampai di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai Ayub 42 ayat 6. Dalam ayat itu adalah akan membuat bukti kekuasaan Allah menciptakan dan pengakuan Ayub terakhir apabila ia melihat kuasa dari hikmat. Selanjutnya, bentuk-bentuk bumi yang diciptakan Tuhan. Di dalam pasal ini masing-masing akan peraturan ini akan didahului ucapan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Yang pertama, Allah menciptakan terang, maka terang itu jadi. Kedua, Allah menciptakan cakrawala, maka cakrawala itu ada. Ketika Allah menciptakan batas laut dan darat, otentik sampai saat ini ada melalui firman Tuhan yang ada di dalam Bibel, di dalam PL. Keempat, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji, di dalam Kejadian ayat 11. Kelima, Allah membagi waktu ke dalam hari, bulan, musim, dan peraturan matahari. Bulan bumi dalam jalan-jalan mereka berlainan. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 4, di Kejadian 14. Keenam, Allah menciptakan bintang di udara, binatang di udara dan dalam laut, masing-masing berkembang biak menurut jenisnya. Di dalam ayat 20 sampai 21. Yang ketujuh, Allah menciptakan makhluk-makhluk ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, masing-masing akan berkembang biak menurut jenis.
jenisnya. Dan kedelapan, Allah menciptakan manusia adalah satu penciptaan yang tersendiri dan berbeda. Baca di dalam Kejadian 26 yang ke-9. Kemudian Allah memberikan hukum keturunan manusia ayat 29 sampai 30, dan prinsip-prinsip inilah yang diutarakan di dalam Bible berhubungan dengan tingkah laku manusia dinyatakan di dalam Kejadian tadi yang saya bacakan di dalam pasal 2. Yang pertama, Allah menebus semua. Dari Kejadian itu hukum-hukum diberikan kepada Musa. Hukum yang pertama sampai hukum ke-10. Mencintai Allah, mencintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dengan apa di dalam hidup manusia. Hukum yang pertama. Yang kedua, mencintai manusia, mengasihi manusia sama seperti dirinya. Lengkap, otentik di dalam ayat ini. Itulah penjabaran tentang di dalam Bible, di dalam peraturan yang dikatakan di dalam Bible itu. Kalau Anda, Bro Nandar, mengatakan bahasa Greka, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Anda dengan nanti boleh kita diskusikan dengan yang lain atau sesi yang lain. Anda tidak seolah-olah bahasa Ibrani, bahasa apa, bro? Kantongi dulu kata-kata Anda, nanti kita ke sana. Dan nanti akan kita teruskan nanti kepada Yesus. Siapa Yesus akhirnya? Di dalam PL itu baru kita alurnya akan jadi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menciptakan dengan sempurna adanya. Manusia sempurna diciptakan Adam. Manusia semua dengan alurnya, tetapi dia berontak kepada Tuhan, maka dia berdosa. Dosa itu memisahkan kemuliaan Allah antara Adam dan manusia Adam. Sampai saat ini kepada Pak Pipo akan tercermin dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya bagaimana Yesus menjadi manusia akan di akhirnya nanti akan kita tahu kalau itu alurnya. Maka saya katakan kepada anda rekan-rekan muslim, alur dari kisah itu ada menang merahnya, maka akan terpaut, akan kita cerdas, akan mengetahui secara iman bagaimana Tuhan, orang-orang Kristen mengetahui, mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bro Nandar, jangan anda pergi ke Roh Kudus dulu. Ruah, nepes, hosema, apapun itu boleh kita diskusikan, bahasa Ibrani, bahasa Greka, dan bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa Jawa, bahasa Melayu. Nanti paparannya untuk itu supaya fokus dan pembicaraan dia. Saya mohon hanya sebatas itu sementara. Nanti akan kita beralih kepada Yesus. Dengan kata lain, Bro Juma, Anda jangan framing bro kalau bisa, karena ini saya hargai Eca. Kata-kata saya akan saya ikuti Komal ini. Kalau saya nanti hadapi Anda mungkin nanti di Bennett, saya tidak mau itu. Saya hormat kepada rekan-rekan saya Muslim, rekan-rekan saya Kristen. Sementara paparan saya sementara seperti itu. Silakan Bro Soki, Tuhan memberkati. Silakan. Oke. Maaf Bapak Vivo, di sini saya mau bentar Bapak Torosoki, sebentar ya Bang Juma, minta tolong saya mohon di mute dulu ya. Boleh ya? Saya ingin bertanya ke Bapak Vivo. Terima kasih Bang Torosoki dan Bang Juma. Nah, di sini saya cuma berharap minta ke Bang Vivo itu untuk poinnya. Oh, dari ininya gitu, dari penjelasan Bang Vivo. Terima kasih. Baik, poinnya yang saya ambil itu Bible mengutarakan seperti itu, siapa Tuhan di dalam PL dan bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi, menjadikan manusia. Baru nanti di sesi yang lain seterusnya di dalam perjanjian baru, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, dan apa pekerjaan yang nanti itu. Itu hanya sebatas itu karena Bible mengatakan itu. Dari alurnya, akarnya ada. Belum kita sampai kepada Roh Kudus, kepada Yesus pun belum. Kenapa saya katakan seperti itu, Ica? Karena Nandar mengatakan, di mana PL mengatakan Yesus menerima firman. Itu yang akan saya jawab. Maka alur dari cerita, dari kisah itu, dari kejadian itu, itulah Bible bagaimana kita imani menciptakan langit dan bumi badan manusia sempurna adanya. Mengapa itu terjadi? Karena kesempurnaan itu. Lalu kepada Yesus nanti, mengapa dia menjadi manusia? Sebab musababnya harus kita pahami dari PL dulu. Maka kita alihkan perjanjian lama. Tanpa PL, perjanjian baru tidak bisa diketahui. Tanpa perjanjian baru, PL pun tidak bisa diketahui. Itu klop, saling berkaitan, benang merahnya ada. Sampai akhirnya di dalam wahyu nanti. Terima kasih, hanya sebatas itu. Baik, terima kasih Bapak Vivo untuk penjelasannya. Oke, kita sambung ke Bapak Torosoki ya. Nanti kita akan pakai timer ya.
5 menit untuk Oke. menjawab. Oh ya, Oke, jangan 5 terima menit kasih. saudariku. ke Mohon ke maaf Pak dulu, host, Bombom, jangan 5 menit. Mbak Karena Ica, Pak saya Bombom, menjelaskan Pak lebih akurat Turosoki. ini, saudariku. Pak Bentar dulu, Turosoki bentar dulu. nggak usah. Bentar dulu, Pak Bombom bentar dulu dulu. lah. Aduh, Bentar dulu. please deh. Ih, Bentar kenapa dulu, saya bentar dulu. sakit? Iya, teman-teman, izinkan saya karena saya menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Nandar. Bible to Bible, ya semoga Nandar membuka hati. Teman-teman dimanapun Anda berada, walaupun teman-teman bukan saudara seiman dengan saya, tetapi saudara dan saudara adalah sebangsa dan setanah air dengan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya Anda tadi mengatakan di mana tentang Tritunggal, di Alkitab tidak tertulis Tritunggal. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 5 ayat 7, Nandar, ya. Ini firman Tuhan saya bacakan. Ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu Esa. 3 itu adalah satu Esa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semoga terjawab ya pertanyaan Anda tentang Tritunggal. Nah, di mana kita tahu ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tadi saya sudah menyabarkan kepada Anda beberapa ayat, mungkin Anda tidak catat ayat yang saya sampaikan tadi, ya, ketika Anda ada di atas ini, di atas. Tentu dalam hal ini saya mau melanjutkan, ya, di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di dalam mukjizat banyak sekali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 6, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Teman-temanku, kalau kita memikirkan dan kita buka hati dan pikiran kita, di mana ya nabi-nabi manusia atau yang ada di dunia ini yang bisa mengampuni dosa manusia selain Yesus Kristus? Tidak ada. Di dalam Wahyu 22 ayat, silakan host dibaca nanti host. Di dalam Wahyu 22 ayat 20 host. Karena saya menjawab pertanyaan Sinandar. Baik. Wahyu 22 ayat 16 ya Pak ya? Ayat 20. Oh, Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 20. Oke, baik. Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wow, di sini sudah jelas dan dikatakan bahwa ya, amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Itulah ontentinya bahwa kami adalah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup, ya, yang bisa mengampuni kami. Kalau kita melihat Yesus, memang benar Yesus itu manusia yang seutuhnya. Catat Nandar, kalau kita membahas nanti tentang Yesus manusia yang seutuhnya, saya bisa menjawab dengan Anda. Ya, manusia yang seutuhnya tanpa dosa. Ingat itu. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang suci, yang kudus, ya, selain Yesus Kristus. Tapi tadi Bang Nandar ya lari-lari kemana ke sini sehingga tidak bisa kita tangkap. Dan saya berusaha sebaik mungkin bersama dengan Yesus menjawab pertanyaan Anda. Oleh sebab itu, coba jelaskan sama saya. Ya, di dalam QS 4 ayat 171. Ya, catat Nandar ya. Bagaimana ya tentang pembahasan ini yang mengatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimalah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3.
Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Ingat itu ya, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah itu sebagai pemelihara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, QS 4171. Nah, di dalam hal ini Anda nanti menjelaskan kepada saya bagaimana dengan ayat ini, bahwa di sini Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit. Tentu di situ tadi bahas berapa 3 esensi dalam ayat ini. Mungkin karena Anda Ustadz mengerti bagaimana membagi esensi yang 3 ayat ini. Poin yang 3 ayat. Di dalam ayat ini bagaimana Anda bisa membagi, ya. Karena di sini ada koma, ada titik. Nah, poin yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa di dalam Al-Quran tertulis, ya, nama istri Nabi yang Anda katakan Nabi Adam. Siapa istri Nabi Adam yang tertulis di Al-Quran? Nah, untuk sementara saya tambahkan demikian. Pertanyaan Anda saya sudah jawab. Dan kita harus nanti harus kembali bagaimana Yesus itu menjadi manusia, bagaimana Allah itu. Tetapi jangan kita lari-lari, semoga netizen di bawah mendapatkan poin dan mendapatkan hasil. Saya serahkan kepada Pak Bombong, hambanya yang luar biasa. Silakan Pak Bombong. Oke. Selamat siang Selamat semuanya. pagi siang Pak Bombom. Selamat pagi, ya. Tadi bukan Pagi akun dan- Pak Bombom ya? Itu siapa ya? Oh, itu bukan akun Pak Bombom ya? Bukan. Itu siapa? Makanya saya mau tanya itu saja. Oh, begitu, pantesan dia turun naik tidak menjawab apa yang saya tadi saya menyapa dia. Oke, selamat pagi. Ini kita sapa Pak Bombom ya. Selamat siang Pak Bombom. Ya, selamat siang, Shalom. Ya, saya naik ke sini saya cuma cari tahu saja. Kalau Suma dan Anda nanti saya tunggu dari TV saja ya. Saya tunggu saja. Saya punya tantangan buat Anda Suma, Anda belum jawab ya. Saya sudah berapa hari saya tunggu Anda ya. Ingat, saya Boleh tidak cocok di sini untuk aja, Pak adu-adu. Bombom? Enggak. Saya tidak cocok. Saya tidak cocok adu-adu mulut dengan orang-orang begini. Saya nggak cocok ya. Saya nggak biasa. Saya punya porsi beda. Salam Pak Bobom. Salam. Ya, Shalom. Dengan siapa ini? Pak Pipo. Ya, bentar Oh, ya silakan, Pak silakan. Pipo. Oke. Nggak kayak begini Saya- Pak Bom. Kalau Bentar, nggak begini Pak Pak Bom, Pipo. maaf. Bentar loh. Sama Pak Bom mau saya bicara bentar aja. Kalau boleh ya Anda di sini, saya mungkin waktu saya nggak akan mungkin banyak. Kalau tapi apapun keputusan Anda saya hormati. Salam hamba Tuhan. Makasih. Ya, jadi saya begitu ya. Lanjut. Saya mau diskusi dengan orang, bukan hanya modal congor, framing aja, pakai data ya. Ya. Saya tunggu Anda ya. Oke. Nandar dan Zuma, saya tunggu Anda di Edis TV. Tantangan saya sampai sekarang. Oke, makasih ya, Ibu Ica. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati sekali. Yesus Kristus. Yes, Yesus Kristus. Silakan Nuandar dan Juma jawab pertanyaan saya. Amin. Oke, di sini kita pakai timer ya. Di sini kita pakai timer ya, 5 menit ya. Dia jawab dulu pertanyaan saya dulu, saudariku host. Karena baru nanti kalau sudah terjawab yang 2 poin itu, baru kita pakai timer. Karena tadi dia memberi pertanyaan di kitab kita dan saya sudah menjawab. Dan sekarang dia harus menjawab pertanyaan kami. 2 Iya, poin dia tadi. menjawab pertanyaan itu 5 menit Bapak. Jadi biar udah ada waktunya. Oke lah, suka-sukanya host lah. Saya tidak mau bantah. Ya, karena kan kita harus pakai timer gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu kan. Kemarin kan biar supaya kondusif aja kita punya diskusi hari ini gitu. Supaya Oke, nekan anak Allah ke ganti bombo tadi Pak Pendeta. Anak Kan Allah. sudah nekan aku itu. bilang, Bom itu paling takut sama saya. Udah, Bom. jawab aja pertanyaan saya dulu Bang Juma. 2 poin itu. Oke, di sini ada anak Allah untuk jadi timer ya, bikin Iya. timer ya. Oke, kapan giliran kami nih? Iya, Ini dijawab. sekarang Bang Juma. Sabar dulu. Mumpung jaringan- Enggak. Iya, mumpung jaringan kami agak bagus, jaringan saya agak mending. Cek.
Kok ini anak Teos. Mungkin udah dicatat Anak ya, Teos, udah Teos dicatat sudah beranak. pertanyaan saya ya Bang Ya, Juma. di sini- Udah dicatat di sini- pertanyaan saya Jenatar ya. Di sini ada anak. Oh iya kawan-kawan, Pak Bom Bom itu pasti takut. Di sini ada ini ya. Oke, Iya, Bu, iya. Oke, bisa diiniin timernya anak kalah. Wah, saya mau menjawab bukan pegang timer. Oh, di sini tidak bisa. Saya mau menjawab pertanyaan Nandar yang Ya. katanya Nggak bisa, Bang. Masuk-masuk langsung mau Kudus tidak ada mau di menjawab. perjanjian lama. Nggak bisa, Bang. Sabar, sabar, Bang, sabar, sabar. Dia bilang Roh Kudus nggak ada perjanjian lama. Bang, maaf di sini kita Sabar, Bang, sabar, sabar. 2 sama 2 gitu. Jadi satunya untuk timer. Saya sih pengen Mel Saya saja ya. turun Mel saja belum ya. datang ya. Saya Bisa. Bisa bikin timer, Bang? Sis Ada Dinda Alif kayaknya dibawa. Oh iya kawan-kawan, kalau Bom Bom itu dari dulu udah tercatat di sejarah saya itu. turun dulu ya. Baik. Udah Bang Juma jangan premi. Bang Melsa deh, Kakak Era Mandru ada di bawah. Kak Era Mandru ada di bawah nggak? Kak Era Mandru atau Bang Melsa deh? Oke, di sini gak ada yang mau naik. Udah. Dinda Alif ada di bawah. Oke. Thank you ya. Nandar, kamu ke live saja ya. Kamu bilang Roh Kudus nggak ada di perjanjian lama, saya tunggu ya kamu Nandar. Thank you. host. Ini turun, host. saya akan buktikan Bang, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Sedikit lagi. Oke, di sini baik di sini saya Udah mau jawab. nanya. Sebelum Roh Kudus dulu dia, bentar dulu. Sebelum Roh Kudus mau dijabarkan oleh Juma, biar dia menjawab 2 pertanyaan saya tadi, tujukan dalilnya. Karena kita harus mencari otentiknya kitab tersebut seperti kitab kita. Otentik kitab Anda ya. Oh. Iya, 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 iya. Oke, bisa kami mulai? Ini nggak ada yang mau naik itu, jadi saya naikin Bang Alif ya untuk ini ya, timer ya. Iya, kalau beliau nggak sibuk dan beliau nggak keberatan. Assalamualaikum para guru daku. Selamat siang, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda. Berapa menit? Jadi 5 menit. 5 menit, 5 menit per orang. per orang. Satu orang 5 menit. Ya, cakep. Bang Bom Bom udah lari dia. Kayak gitu Bang aja Juma dia. ya. Bang Juma. Iya. Jadi, biar supaya kondusif Bang Juma. Enggak, Ntar begini, jelas begini, nama begini, saya Cak. di sini. Enggak, begini, Iya. begini dulu. Saya mau sedikit dulu arahan saya. Ini Bro Juma, batasi kata-katamu. Kau jangan kalian ngomong-ngomong doang Anda. Hargai orang lain, Bro. Jangan Ya. hanya kau yang ngomong dari tadi, kau Mute ngotor-ngotor dulu, terus. mute dulu Bang. Mute dulu Bang. Mute dulu Bang. Saya belum pernah Mute ngomong dulu, loh, abangku. Bang Pipo. Ya, kau komentar Iya, mute dan dulu, lupa ada abangku. sedengar. Bukan begitu, Bro. Udah, Bang Kamu Pipo, hormati udah, orang lain. Udah Bang Pipo, Tolong di mute Bang Pipo. Terima kasih Bang Pipo. Oke Bang Alif sudah boleh dimulai Bang Alif? Bang Alif sudah boleh dimulai? Oke, di sini sudah ada timer ya untuk menjawab 5 menit ya dari tanya jawab kita hari ini ya. Oke, kita mulai dari Bang Yonatan atau Bang Juma ya. Silakan Bang Yonatan atau Bang Juma. Thank you Bang Alif. Ya, saya dulu Dinda. Baik. Oke, buat Dinda Nathan, materinya jangan terlalu berat deh. Mereka ini masih murid-murid sekolah minggu. Jadi gini, terkait dengan Roh Kudus, ya. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus, Enggak, saya Anda bantu dulu harus kamu. pahami Jangan kamu dalam- bro, dalam bro. Nggak bisa. dalam perspektif Jangan kamu katakan Islam sebatas sekolah minggu Anda diterangkan katakan. dalam Al-Quranul Karim Ica, surah Ica. An-Nahl Aja, Bang ayat Pipo, 102. Bukan begitu, Ica. Bukan begitu, Ica. Jangan dia melecehkan orang yang ada Kristen di sini. Ya nggak boleh seperti itu. Ini tarik kata-kata Pak dia Pipo dulu. diam dulu, Pak Pipo. Bang Diam dulu. Juma, Kamu yang minta diam. tolong Bang Juma. Kamu yang diam. Diam dulu, Pak. Mumpung jaringan saya agak Kata-kata mending. kamu, kata-katamu Saya tadi. masih di gunung soalnya. Bang Juma kerendahan Enggak, hatinya Bang mau Juma. di gunung kau mau di hantu belah kau nggak urusan saya. Tapi jangan Bang kau ngomong Juma. gitu.
minta tolong untuk kerendahan Iya, hatinya. gimana? Minta tolong. Tarik. Relevan Anda katakan. Ini kan Anda katakan, Mak. Iya, Anda katakan tadi ini. Jangan kita merasa. Anda ini orang-orang sekolah minggu Anda katakan. Sebentar Bang. Lanjut. Saya tahu. Oke. Iya bagus kalau Pak Bombong pernah sekolah minggu. Saya rasa enggak. Bang Juma, minta tolong, kita nggak boleh. Iya, oke. Oke, maaf Pak Bombong. Sorry Pak Bombong. Pak Pipo minta maaf. Bercanda tadi itu Pak Pipo. Kita kan teman. Katanya kita satu kelas dulu. Lanjut. Kata-katamu, nalarmu buat bagus. Silakan. Dulu kita sering main kelereng sama-sama. Sekarang emosian. Udahlah. Giliran saya dulu. Kita mulai ya. Ulangin lagi Bang Alif. Sorry. Thank you Bang Juma untuk kerendahan hatinya. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Baik. Iya, makasih. Al-Quranul Karim bercerita, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Satu-satunya kitab yang bercerita tentang Roh Kudus terkait dengan original teksnya Al-Quran. Sedangkan kitabnya teman Kristen mengambil kata Roh Kudus itu ngambilnya dari Al-Quran. Kalau tidak percaya, boleh saya ditunjukkan di dalam bahasa Yunani apa Roh Kudus itu disebutkan. Dan di mana disebutkan itu? Di kitab Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, atau di mana ada kata Roh Kudus? Nggak akan Anda temukan. Roh Kudus itu hanya diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Lai Indonesia, lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Kita lihat, yang dimaksud Roh Kudus itu adalah Dia yang mendapatkan perintah untuk melayani Tuhan agar mengantarkan risalah pewahyuan kepada nabi ataupun rasul. Baca Lukas 1 nomor 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Jibril yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi Roh Kudus itu Jibril yang melayani Allah, menyampaikan firman. Itu yang perlu saudara pahami ya. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa buktinya di dalam kitabnya teman-teman Kristen Roh Kudus itu bukan Tuhan? Kita lihat di dalam Yohanes 16. Apa yang dikatakan di sana? Di situ jelas dikatakan bahwasanya tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu Suaranya putus. Lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Itu baru dikatakan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan inginkan sesuatu, Dia cukup berkata sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Gak ada yang mengintervensi Dia. Sedangkan Roh kebenaran yang ada dalam kitab saudara Yohanes 16 itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia masih status utusan Tuhan. Maka benarlah yang saya katakan tadi, bahwasanya Lukas 1 nomor 19 menjelaskan yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri itu adalah pelayan Tuhan. Jadi dia berkata sesuai dengan pesanan. Jadi kalau Tuhan mengatakan A, dia akan menyampaikan A. Itu namanya pesuruh, itu namanya utusan. Dan itulah yang disifati oleh Roh Kudus. Mari kita lihat, itu bukti yang kedua. Yang ketiga kita buktikan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 19 nomor 2, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ini Paulus bertanya kepada murid pengikutnya. Kalau pengikutnya itu adalah pengikut Yesus, Paulus bertanya kepada mereka loh, setelah Yesus itu terangkat ke langit. Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kalian itu percaya?" Murid-murid ini menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus." Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Roh Kudus. Apatah lagi nabi-nabi. Yesus aja kagak. Makanya muridnya itu tidak percaya, tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul ajaran dari Antioquia mendudukkan pribadi ketiga itu sebagai Tuhan.
Kenapa seperti itu? Karena Romawi dan Yunani memang mengakui bahwasanya dewa-dewa mereka itu nuzul menjadi manusia, dan ada juga yang berupa roh. Itulah yang mereka sebut dengan Roh Kudus, ngambil istilah dari Al-Qur'anul Karim. Jadi itu yang pertama ya. Jadi Tuhan yang benar itu sama seperti diterangkan di dalam Al-Quran surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Tuhan yang benar itu ketika dia ingin menciptakan, ketika ingin melakukan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi. Jadi terang, jadi terang. Jadi siang, jadi siang. Jadi monyet, jadi monyet. Jadi torosaki, torosaki. Begitu, jadi pipo, pipo jadi. Itu Tuhan. Itu juga diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu, maka semuanya ada. Ya, sementara Roh Kudus di dalam kitab saudara, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Dia bukan Tuhan, Bung. Dia mesti menerima instruksi dari oknum lain, dari otoritas tertinggi. Jadi jangan sekali-kali waktu habis waktunya ya? Sudah habis, Bang. Oke. Terima kasih. Oke, padahal saya punya poin. Oke, nanti silakan yang lain. Lagi ya. Oke, boleh dilanjut Abang Nandar untuk meneruskan statement dari dari Bang Juma. Siap. Oke, baik, terima kasih. Ya, Kak Ica, mohon maaf ya sebelumnya. Ini belum dimulai ya? Oh, belum ya? Belum. Jadi, Bang Ali, bentar Bang Ali. Ya, sebentar ya. Ini ada pesan-pesan buat Kak Ica. Jangan di ini dulu ya. Jadi kalau saya berharap ada narasumber Kristen yang memang berkompeten gitu. Kalau ditanya apa, jawabnya harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pertanyaan saya tadi sangat mudah loh. Oke, sekarang waktunya sudah ya? Oke, dimulai lagi. Baik. Ya. Nah, tadi Ustadz Juma Barakallahu Fikum memang sudah menjelaskan ya, bahwa Roh Kudus itu memang bukanlah Tuhan. Di dalam Zakaria 12 ayat 1, yang namanya roh yang bersemayam di dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Dan teman-teman Kristen memang tidak, mohon maaf ya, sampai detik ini tidak ada yang mampu dan sanggup menjawabnya. Makanya saya berharap ada teman Kristen yang sanggup dan mampu untuk menjawab pertanyaan kami. Tadi kami bertanya, ya, apakah Musa menyembah Roh Kudus? Kalaulah Roh Kudus dituhankan oleh orang Kristen, tentu Roh Kudus juga dituhankan oleh Musa. Makanya saya minta, ada tidak Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah? Ingat, ada tidak Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah? Pertanyaan ini sangat simpel loh. Jawabannya itu tidak atau ada. Kalau tidak, oke, berarti memang tidak ada jawabannya. Kalau ada, tunjukkan pasal berapa, ayat berapa, kitab apa. Kita cross check bersama-sama. Kalau misalnya, oh itu terjemahan, nanti saya bantu original teksnya. Benar nggak ada tertulis Ruach HaKodes? Jadi jangan lari kemana-mana, khotbah sampai 30 menit saya dengerin aja. Terus Kak Ica tadi, mana poinnya? Khotbah lagi. Padahal pertanyaan itu ada atau tidak. Kalau ada, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Enak kita cross check bersama-sama. Itu hanya satu loh. Di mana di dalam Torah, sebenarnya orang Kristen ngerti Torah apa enggak sih? Maksudnya pendebat di sini, ya, pendebat Kristen. Torah itu kan Sefer, Beroshit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Terjemahannya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa yang menjadi acuan hukum dari Bani Israel. Nah, itu tentang nama. Lalu yang kedua, berkorelasi dengan Ruach HaKodes. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes? Sebetulnya kalau jawaban yang pertama tidak ada, pertanyaan selanjutnya juga tidak akan ada. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes? Gak dijawab juga. Lalu yang ketiga, di mana di dalam Torah mengacu suatu hukum bahwa Tuhan itu Tritunggal? Ingat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, konsep ketuhanan tidak gelap. Konsep ketuhanan di dalam Torah maupun dalam Al-Quran terang.
Quran surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam Quran surat Toha ayat 14, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Begitupun di dalam Torah. Banyak ayat, salah satu di antaranya Sefer Shemot, kitab Keluaran. Ferek Eshrim pasal 20, Misfar Stayim nomor kedua, Anohi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhanmu. Bukan aku ini adalah, bukan, tidak ada di dalam Torah Anahnu Aba Pehaben Peruah Kodes Eloheha. Aku adalah, kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan kalian. Nggak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Lalu Pak Torosoki mengutip tadi bahwa Roh HaKodes ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Nanti di sesi berikutnya saya akan tunjukkan bahwa ayat itu tidak asli, tidak asli, tidak asli. Nah, ini perdiskusian ini bukan untuk saling menjelekkan antara satu dengan kepercayaan yang lain, akan tetapi untuk membangun, untuk memberikan satu pewartaan kebenaran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sami'a bi min ummatin yahudiyun aw nasroniyun falam tu'min bi daholanar. Siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristen, yang tidak percaya kepada Ruah Ahmad Muhammad SAW, maka dia akan auto neraka. Saya tidak tega kalau Kak Ica, wanita secantik itu, harus masuk neraka. Makanya kami wartakan kebenaran Islam kepada Kak Ica. Ya, boleh kiranya Tuhan menjamah Kak Ica, melawat, memilih, memulihkan, sehingga suatu saat menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah, Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Ishak, Elohe Yehoshua Hamasyah. Todaraba, terima kasih. Sorry, saya potong. Kenapa jadi saya, Pak Jonathan? Ngadi-ngadi. Dari yang lain. Doa itu Kak Ica dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan. Biasa itu premi itu, cari power, biasa itu. Ya. Apa-apa ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, tadi ada pertanyaan. Kita lanjut lagi ya, Pak Jonathan dan Pak Bang Juma sudah memberikan statementnya. Kita di sini kita minta poinnya aja ya, Pak Torosoki, dari pertanyaannya ya, Bapak Torosoki ya, untuk menjelaskan ya, Bang Mozart ya. Oke, kita mulai ya. Baik, dari Bapak Bang Torosoki atau Bang Mozart duluan? Saya mulai dulu, nanti Bang apa menyempurnakan, nanti menambahkan. Baik teman-teman semuanya ya, puji Tuhan ya, luar biasa kita bisa melanjutkan kembali. Saya pikir Yonatan Nandar ini dan Juma ini seperti orang Farisi. Ya, seperti orang Farisi. Kenapa saya katakan seperti orang Farisi? Ya, semua Alkitab sudah tahu di kepala tapi tidak mengerti dan tidak memahami. Tadi saya mempertanyakan tadi, tunjukkan mana jawaban seperti yang saya kutip dari tadi, hanya 2 poin nggak terjawab. Tidak bisa menunjukkan otentiknya di mana ya, bahwa nabi pertama itu atau manusia pertama itu ada siapa nama istrinya tertulis di Al-Quran. Kita harus mengerti dan memahami itu sebenarnya. Dan tadi Anda tidak bisa menjelaskan sama saya di dalam kes 4171, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita pinter-pinter kitab orang, tapi kita tidak bisa menjawab kitab kita sendiri. Kasihan. Ya, kita harus pede dengan kitab sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu memang sudah jelas saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apalagi sahabat saya Nandar dan Juma, ya, bahwa Yesus Kristus itu sudah saya jelaskan tadi bahwa sudah terjawab di dalam 1 ya Yohanes 5 ayat 7. Nandar mengatakan itu palsu. Bapak jangan ngomong palsu, Bapak. Saya nanti minta sama kamu sekarang tunjukkan aslinya. Jangan berani ngomong premi. Tetapi ini kitab saya, iman saya. Ya, saya kasihan dengan Anda. Jujur saya kasihan. Buka hatimu lah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat itu tadi, bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh. Nyambung, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hanya Anda memahami dari PL, tidak mencari menggali di perjanjian baru, kamu gagal paham. Gagal total memahami Alkitab kami. Nah, di mana Yesus mengatakan,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah atau Allah kalau tidak melalui Yesus. Tadi saya sudah jabarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, harus melalui Dia. Yesus itu adalah pengampun, penyayang. Ya, makanya Yesus mengatakan, ya, kamu harus membalas, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas kebaikan. Saya membalas kebaikan dengan Anda, walaupun Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak nyambung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana harus kita tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Roh Kudus. Ya, harus kita tahu bahwa yang ketiga tadi itu Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah satu. Itu adalah Trinitas, Tritunggal, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi karena Anda tidak paham, tidak mengerti, ya semoga hati Ustaz Nandar terbuka. Ingat, catat yang saya sampaikan tadi. Tentu dalam hal ini bagi dua berapa host? Ini bagi waktu ini bagi dua tidak, atau gimana tadi host? Tidak, langsung aja Pak. Bang Toros. Diselesaikan ini ya. Ya, selesaikan. Ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali. Ya, di mana saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan menjijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ya, ini harus diwaspadai saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya di sini jangan menjadi seperti orang-orang ahli Farisi, ya, yang sosok tapi tidak ada actionnya, tindakan dalam kitab tersebut. Di dalam Matius 28, Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam Matius 10 ayat 37 demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak pantas bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak pantas bagiku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat lagi. Efesus 5 ayat 5 dicatat. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah. Kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Torosoki ya untuk penjelasannya ya. Kita kembali ke Bapak Mojat ya. Di sini kita punya waktu time ya Pak Mojat ya. Iya Bu. Baik. Saya langsung aja ya. Jadi Nandar ini dia bertanya ulang-ulang. Saya lanjut aja, langsung aja timernya Pak dijalankan. Padahal hal ini sudah saya bahas di roomnya. Dan Sueb yang juga bisa bahasa Ibrani pun mengiyakan bahwa tafsiran dalam Kejadian 6 ayat 3 adalah spirit, roh Allah, Roh Kudus. Saya baca ayatnya dengan jelas. Kejadian 6 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yang tinggal di dalam tubuh manusia, roh siapa? Dalam perjanjian baru jelas itu pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus. Lalu tadi Bang Suma mengatakan Roh Kudus itu Jibril hanya utusan. Ingat Pak, dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16, Roh Kudus diutus oleh Yesus. Sejak kapan Jibril mengatakan dia diutus oleh Isa? Sejak kapan Muhammad dikatakan dia diutus oleh Isa? Itu sangat jelas. Dan kita kembali ke Roh Kudus dalam perjanjian lama. Mazmur 51 ayat 3. Apa yang Nabi Daud katakan? Raja Daud. Daud bukan Nabi ya, Raja. Mazmur 51 ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
Oh, bentar, itu Mazmur 50, sorry. Jadi di dalam Mazmur 51. Jadi jelas bahwa dalam perjanjian lama banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang dikatakan merujuk kepada Roh Kudus. Saya kasih lagi satu ayat. Contoh Kejadian 49 ayat 6. Kejadian ini dari Musa ya, dari Taurat saja karena tadi Nandan mengatakan Taurat. Jadi Kejadian 49 ayat 6 bunyinya begini. Bentar, Kejadian 49 ayatnya yang ke-6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Tuhan mengatakan dia punya roh. Tuhan adalah roh. Itu sudah sangat jelas. Dan yang paling sangat jelas itu tadi di Kejadian 6 ayat 3. Kalau masih kurang lagi, kita buka lagi di kitab Keluaran. Keluaran 31 ayat 3. Di situ mengatakan bahwa Keluaran 31 ayat 3, bunyi firman Tuhan begini, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Yang kepenuhan roh Allah yang masuk dalam tubuh itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus atau penghibur dalam perjanjian baru. Lalu Bang Nandar bilang, kapan Musa menyembah roh Allah? Loh, Musa dengan jelas menuliskan roh Allah melayang-layang di atas air pada Kejadian 1 ayat 2. Jadi Musa ketika dia menyembah Yahweh, dia telah menyembah Yahweh dalam roh kudusnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa narasi-narasi yang diberikan oleh Ustadz Suma dan Bang Nandar itu adalah narasi yang selalu gampang dijawab oleh anak sekolah minggu. Di dalam perjanjian lama Trinitas sangat jelas tersirat dari Kejadian 1 ayat 1 pasal 3 sudah sangat jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Bapa. Berfirmanlah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat kedua adalah Roh Kudus. Berfirmanlah Allah. Firman adalah Yesus. Jadi yang mengatakan bahwa Trinitas nggak ada itu siapa? Jangan memutarbalikkan fakta. Sudah sangat jelas. Daud berkata sendiri, Tuhan janganlah kau angkat rohmu yang kudus daripadaku. Dalam kitab Mazmur. Sudah sangat jelas. Mazmur 51 ayat 13. Itu sudah sangat jelas. Jadi mau menarasikan tidak ada roh kudus di mana? Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu kata Daud dalam perjanjian lama. Jadi yang mengatakan tidak ada roh kudus dalam perjanjian lama itu di mana? Mazmur 51 ayat 13. Semua nabi mengatakan mempunyai roh kudus. Mau Yesaya 63 ayat 10. Yesaya mengatakan Tuhan jangan ambil roh kudusnya daripada Yesaya. Lalu pekerjaan roh Allah yang hinggap dia dalam diri manusia untuk mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu apa? Bukankah itu definisi daripada roh kudus, pekerjaan penghibur dalam Yohanes 16 dan Yohanes 14? Jadi sudah sangat jelas dan mengatakan Yesus ingat 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman. Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi tidak usah bernarasi, itu data-data ayat-ayat Alkitab sudah saya bawakan jelas. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Mozart untuk penjelasannya. Nah, kita kembali lagi ke Bang Yonatan Nanda dan Bang Juma ya. Boleh dimulai dari Bang Yonatan atau Bang Juma ya. Silahkan Bang Juma, Bang Yonatan. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama saya urut dari... Iya, suara saya kedengaran kan? Cek, banget. Cek. Banget. Oke, tadi ada ungkapan dari Pak Torosaki, kalau mau masuk surga maka ikutilah Yesus. Itu betul Pak, 100% betul. Jangan menyembah Yesus, tapi ikuti Yesus. Jangan menyembah Pak Jokowi, tapi ikuti Pak Jokowi. Beda mengikuti, beda menyembah. Yang Anda praktekkan adalah menyembah Pak, mengibadahi, mempertuhankan. Dan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau mau masuk surga, ikutilah Yesus. Yesus sunat, ikuti. Yesus sujud dalam beribadah, ikuti. Yesus Taurat, ikuti. Yesus berpuasa, ikuti. Yesus ibadah hari Sabat, ikuti. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ikuti. Jangan Bapak ikuti Paulus.
Anda itu tidak mengikuti Yesus, mengikuti Paulus, mempertuhankan Yesus. Itu Anda harus bedakan dong, ya. Kemudian ya saudara, yang satu kan udah kabur, dua. Tuhan adalah roh. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu Tuhan itu adalah roh? Ilmu di mana di dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi dikatakan Tuhan itu adalah roh? Yang ada setan itu adalah roh, iblis itu adalah roh. Itu baru betul, hantu itu adalah roh. Oh, Tuhan adalah roh. Apa-apaan? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Di dalam kitab saudara original teksnya pneumahotheos. Oke, roh Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan itu adalah roh. Kalau Anda hanya berbicara terhadap narasi yang ada dalam kitab saudara, ya boleh jadi Tuhan itu adalah api. Ibrani 12 nomor 29. Sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Oh, teos itu adalah api, Pak, bukan roh. Kalau Anda mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Loh, melayang-layang, siapa yang melayang-layang? Roh Allah. Apa itu roh Allah? Makhluk ciptaan Allah yang adalah merupakan spirit yang dibuat oleh Allah untuk menghidupkan alam semesta. Makanya setiap manusia memiliki roh. Kenapa? Karena roh itu adalah kekuatan, spirit, ya, yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Baca Zakaria 12 nomor 1. Gitu, Pak. Itu Tuhan itu adalah roh. Ibarat kata tahta Allah berdiri dengan kokoh di atas air. Nah, tahta Allah bukan berarti Allah itu adalah tahta. Roh Allah bukan berarti Allah itu roh. Roh itu makhluk, Pak. Roh itu makhluk. Hanya ajaran paganisme, animisme yang mengajarkan menyembah terhadap roh-roh. Yesus tidak pernah menyembah roh. Makanya di awal dikatakan, adinda saya tadi bertanya, di mana di dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah Roh Kudus? Di mana itu terjadi? Di mana itu diajarkan? Nggak ada. Nggak ada itu Tuhan itu Roh Kudus. Nggak ada. Ya. Pneumahotheos itu artinya roh Tuhan. Apa itu roh Tuhan? Ya makhluk Tuhan. Layaknya bait Tuhan, Betel, Bet-El, Bait El, atau rumah Tuhan. Bukan rumah itu adalah Tuhan. Roh Tuhan bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Cuman lembaga kitab Indonesia membalikkan terjemahannya menjadi Tuhan itu adalah roh. Original teksnya tidak begitu. Gak ada itu, Pak. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau Anda semua jujur, maka Anda tidak akan menemukan adanya satu dalil yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Yang ada Tuhan itu adalah api. Ibrani 12 nomor 29, 2 Tesalonika 4 nomor berapa itu ya? Nomor 7 ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Kemudian Matius 3 nomor 11, Markus 9 nomor 49, 1 Petrus 1 nomor 7. Semua itu dikatakan Tuhan itu adalah api, Pak. Belum lagi dikatakan Tuhan itu adalah gunung batu. Ini kok ucu-ucu tiba-tiba Tuhan adalah roh. Apa-apaan? Roh itu makhluk. Roh Kudus itu makhluk. Makanya saudara Mosea, ya Mosat, lihat apa yang ada di dalam Yohanes 14:16 itu. Aku akan minta, Tuhan kok diminta. Yohanes 16, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhan kok seperti itu. Itu hanya robot yang kayak begitu. Robot itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kecuali sesuai dengan remote. Ya, dan itu disifati oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi kepada saudara, di dalam kitab saudara sendiri jelas dikatakan bahwasanya Yesus itu menerima firman dan menyampaikan firman. Roh Kudus itu menerima firman dan menyampaikan firman. Yesus dan Roh Kudus sama-sama bukan Tuhan. Begitu belajarnya. Makasih, lanjut. Oke. Ica, boleh dibesarkan layar saya enggak? Saya mau memunculkan data yang akan menabok Pak Torosoki dan Mojat, ya. Oke. Nah, teman-teman, sorry aku lagi di luar nih ya. Ini adalah Alkitab Sabda LAI ya, saudara. Tadi Pak Torosoki mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, itu 1 Yohanes 5:7. Ini saya nggak mau menafsirkan Alkitabnya orang Kristen. Kita lihat nih tafsirannya dari yang lembaga yang terkait, yaitu dari Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, ya. Kemudian, kurang jelas. Dalam
terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh para penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim dari tidak asli, palsu. Lalu mojat. Makanya saya tuh berharap teman-teman yang berdebat dari Kristen itu yang hebat gitu loh. Ya, Mojat tadi mengatakan bahwa Nabi Daud bukanlah nabi tapi raja. Catat ucapan Paulus ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-30. Ya, lihat, perhatikan ayat 29-nya. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi. Kata siapa? Daud itu hanya raja. Nabi coy. Makanya belajar Alkitab jangan hanya dari terjemahan. Lalu yang kedua, si Mojat mengatakan di dalam Kejadian ya, kita lihat Kejadian berapa tadi? Kejadian 6 ayat 3. Ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ingat, ya, rohnya di sini adalah ciptaan, bukan Ruach HaKodes. Jadi Roh Kudus itu adalah ciptaan. Di mana itu evangelis? Kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 1. Siapakah roh yang ada dalam diri manusia? Apakah dia Tuhan? Kita lihat Zakaria. Jadi Alkitab ditafsirkan dengan Alkitab. Ya, ini Mojat. Perhatikan ini, saya bacakan juga Ibraninya ya. Masih ada waktu kan? Coba perhatikan Zakaria 12 ayat ke-1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya Roh Kudus tidak ada di dalam Torah, karena dia adalah ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita baca Ibraninya. Masya debarai Adonai al Yisrael neum Adonai Note shamayim we yoshed aret we yosher ruah Adam bekerbo. Ternyata ciptaan Mojat. Makanya saya bilang seluruh umat manusia, apabila kita tanya di mana Musa menyembah Ruach HaKodes, sampai kiamat pun tidak bakal ada. Kalau ada orang yang mampu menunjukkan kepada saya di dalam original teks tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah, saya kasih pulsa 1 juta atau uang 1 juta saya transfer. Ini saksinya 1.100 orang yang nonton, belum lagi yang ada di YouTube. Yang kedua, Musa tidak pernah menyembah Ruach HaKodes, ya. Loh, kenapa kok Musa tidak pernah menyebut Ruach HaKodes? Padahal Ruach HaKodes itu adalah Jibril alaihi shalom. Kenapa? Al-Quran yang menjelaskan bahwa Musa itu satu-satunya nabi yang bercakap-cakap dengan Allah, sehingga gelarnya adalah Kalimullah. Orang-orang yang orang yang berbicara dengan Allah. Jadi dia menerima wahyu langsung dari Allah. Makanya tidak tercatat di dalam Torah. Orang Kristen mana bisa menjelaskan hal ini? Lalu, di manakah di dalam Torah ada sebuah instruksi atau sebuah fi'il amr, bentuk kata perintah, anahnu aba phben peruah hakodes eloheha. Aku ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu, Tuhan kalian. Tidak ada. Karena jelas Musa mengajarkan apa? Payomer Elohim Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Yisrael, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tidak mengatakan Tuhan kita adalah Ruach HaKodes. Silakan Anda cari Ruach HaKodes ya. Ruach HaKodes di dalam Torah. Jadi tolong jawab pertanyaan saya yang 3 itu. Sampai detik ini tidak malah menjawab. Saudara, terima kasih. Saudara Bahamon Todot Haberim. Ya, waktu habis. Selanjutnya gimana, langsung dari pihak narasumber Kristen? Oke, kita lanjut lagi Bapak Torosoki dan Bapak Mojat ya, untuk menyampaikan statement dari Bang Juma dan Bang Yonatan Nandar ya.
Oke, selamat pagi ya. Terima kasih ya diskusinya, walaupun tidak terjawab ya teman-teman, nggak apa-apa. Begini saudara-saudara, saudari-saudari, saya pikir semua di atas ini adalah orang-orang yang ilmunya tinggi tentang kitabnya. Anda tadi belum menjawab pertanyaan saya. Kamu menyebut-nyebut ya, mohon maaf, kamu menyebut-nyebut Adam, padahal istrinya ya tidak tertulis siapa nama istrinya, atau tertulis tidak terjawab toh, bahwa di Al-Quran itu bahwa namanya adalah Siti Hawa ya. Dalam hal ini ya, semua pertanyaan saya tidak terjawab ya. Semoga Anda ya pintar, lebih pede dengan kitab Anda. Nah tadi bahwa semua ayat-ayat yang kamu sebutkan tentang Yesus Kristus itu ya, saya mau menjawab teman-teman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di situ Yesus membicarakannya bahwa secara manusia yang seutuhnya tidak berdosa. Dari tadi saya katakan, Yesus lapar, is okay. Yesus tidur, is okay. Itu dia berbicara dalam rupa manusia yang seutuhnya tidak berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya akan mau membagikan kepada kita bagian ini bahwa Yesus itu pribadinya, karyanya. Nama Yesus tadi sudah saya mengatakan, nama Yesus berarti Allah penyelamat. Yesus adalah ya namanya sendiri. Tadi saya sudah membaca dengan benar-benar. Ya, gelarnya juga Kristus, gelar Kristus yang di Yahudi, ya Yunani, dan Mesias Ibrani yang berarti diurapi. Yesus telah mendengar. Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus tanpa batas menjadi imam dan raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah saya mengatakan di dalam Mazmur 45 ayat 7, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi dari teman-teman sekutumu. Wah, luar biasa. Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah yang berasal dari Allah Bapa sejak kekal, dan sungguh-sungguh manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengatakan, jawab Thomas ya kepada dia, ya Tuhanku dan Allahku, haleluya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, saudara-saudara, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, saudara-saudara, saudari, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Wow, luar biasa. Di dalam Ibrani 3 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Wow. Baik kemarin, Juma dan Nandar, maupun hari ini sampai selama-lamanya. Maha kuasa Yesus Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Yohanes 21:17, saudara-saudara, saudari-saudari, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Di mana Yesus hadir di mana saja. Di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tadi sudah jelas. Di dalam 1 Timotius 5, ini intinya dan klimaksnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Lukas 24:39, lihatlah tanganku, akulah sendiri, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat daripadaku. Semoga Juma membuka hati. Hatiku sangat sedih
Karena kamu tidak akan mengerti memahami Alkitab. Silakan jawab pertanyaan saya di kitab Anda. Anda harus pede dengan kitab Anda. Thank you. Baik, terima kasih Pak Torosoki untuk penjelasannya ya. Sekarang kita kembali ke Pak Mozart ya. Silakan Bapak Mozart. Ya, sebelum timernya dijalankan, bentar. Bisa diperbesarkan layarnya Pak Nandar, layarnya Pak Nandar. Terus Pak Nandar tolong bisa bukakan bahasa Ibrani kepada saya, Yesaya 63 ayat 10 tuh. Ya, Pak Nandar aja, Pak Nandar. Saya tidak bisa open cam. Jadi Pak Nandar tolong bantu kita buktikan aja ya. Tolong bukakan saya Yesaya 63 ayat 10 Pak Nandar dengan bahasa Ibrani. Akan saya bacakan sendiri. Silakan Pak Nandar. Minta tolong Pak. Buka sendiri ya, saya lagi di jalan. Pak Nandar gimana? Ya sudah, karena Pak Nandar tidak bisa membantu saya membuka Yesaya 63 ayat 10, akan saya bacakan dengan bahasa aslinya, kata per kata, dan akan saya buktikan. Silakan timernya dijalankan. Yesaya 63 ayat 10, Vehemah, dan mereka maru memberontak, Feitsefu, dan mereka menduakan pada ruak, roh, kotso. Kudusnya, kotso itu dari kata kadose, kudus, kados. Fayehafek, dan dia memerangi, lahem pada mereka, leyofe, dan menjadi musuh, dia nilkam. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Dalam kitab Perjanjian Lama, narasi Roh Kudus sudah sangat banyak. Mau Anda bantah di mana lagi, itu bahasa asli, bahasa Ibrani. Vehemah maru, Feitsefus ya, belum terlalu fasih karena baru belajar tapi sudah bisa. Vehemah maru, Feitsefu, ruak, kotso. Kotso dari kata kados, kudus, roh kudus, ruak kudus. Roh Kudus. Jadi narasi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sudah diceritakan para nabi. Tadi Bang Nandar mengambil Sakaria 12, Pak. Kenapa Sakaria 12 tidak Anda terjemahkan bahasa aslinya dengan betul? Di situ bukan kata menciptakan, di situ kata menempatkan. Sakaria 12 itu dia kata menempatkan seperti yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 7 dan Ayub 32 ayat 8. Di situ Roh Kudus ditempatkan di dalam tubuh manusia agar menjadi hidup. Itu dalil dan datanya. Jadi jangan Anda terlalu berbohong di sini. Dan lagi Bang Suma, Mazmur 45 ayat 7, kenapa Allah menyebut, Bapa menyebut Yesus adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8, malaikat-malaikat menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 3 sampai 6, malaikat-malaikat menyembah Yesus. Loh, malaikat ini mereka menyembah siapa? Kok mereka bisa menyembah utusan? Jadi tidak usah bernarasi Anda tidak paham apa itu Alkitab. Anda tidak tahu. Jadi narasi Roh Kudus tadi yang seperti Kejadian 6 ayat 3 itu sudah sangat jelas, bukan diciptakan. Tidak ada kata menciptakan di situ. Cuma Nandar ini karena dia pendongeng, dia lari ke Sakaria 12 ayat 7, 12 ayat 1 tadi ya. Yang lain menerjemahkannya dengan kata menciptakan, tetapi di situ lain menunjukkan pada penciptaan manusia. Kata yang Nandar mengatakan menciptakan itu juga kata itu ada di Kejadian 2 ayat ke-7 dan Ayub 32 ayat 8 katanya sama, tetapi itu artinya menempatkan roh ke dalam manusia, bukan menciptakan roh. Dan saya tadi tidak ada bahwa 1 Yohanes, kok Nandar bilang saya mengatakan 1 Yohanes, tidak usah berbohong untuk mau bernarasi di sini Nandar. Dan Yohanes 4 ayat 24, ini kodeks teksnya ada di kodeks asli semua. Yohanes 4 ayat 24 jelas Allah itu roh. Jadi Anda mau bilang data, Anda tuh data bohong. Anda terjemahkan sembarangan, Anda mau berasumsi. Tapi saya bawa data jelas. Tidak percaya tampilkan saja Yesaya tadi berapa Yesaya 63 ayat 10 dengan bahasa Ibrani. Di situ kata Roh Kudusnya sangat jelas. Jadi narasi Roh Kudus itu bukan baru ada dari zaman Paulus. Itu sudah dinarasikan dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur
51 ayat 13, Daud mengatakan, ya Tuhan kasihanilah aku, janganlah engkau ambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Tapi kejadian Roh Kudus lalu pas sudah berkata, loh Tuhan kok mendengar, Roh Kudus mendengar, itu artinya Trinitas. Roh, firman dan bekerja bersamaan, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi apa yang dikerjakan firman, apa yang dikerjakan Bapa? Itu dalam Yesaya 5 ayat 11, firmanku yang keluar dari dirimu akan melakukan apa yang kukehendaki. Itu juga seperti Mazmur 147 ayat 15, ketika Tuhan berperintah ke bumi dengan berlari di firman atau ada kehendak yang dalam dasar kita menerima firman itu pemahaman Anda, tetapi Rashi sendiri Siparia yang jawab Kejadian 1 ayat 2 itu Tuhan berkata di atas rohnya yang melayang-layang di atas air. Roh Kudusnya bukan seperti yang Anda katakan pemahaman Arab, karena memang pemahaman Arab mau menangkal ketuhanan Yesus seperti nubuatan 2 Petrus 2 ayat 1, roh-roh palsu, pengajar-pengajar palsu atau sesat akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Rashi sendiri, Rabi Yahudi yang sering kalian ambil tafsirannya, dia menjelaskan bahwa Allah itu roh dalam Kejadian 1 ayat 2 pada Sefarianya. Itu sudah sangat jelas. Ya, silakan. Oke. Waktu habis. Terima kasih buat Bang Mozart dan Bang Torosoki ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke Bang ya. Baik. Oh ya, baik. Oke, menunggu Bang Alif ini ada gangguan sedikit. Kita tunggu sebentar ya. Sabar ya Bang Yonatan ya, Bang Juma ya. Boleh dimulai Bang Alif? Oke. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bang Juma atau Bang Yonatan. Ya, saya dulu ya. Jadi gini, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari aspek mana? Dari aspek mana Anda menilai itu? Karena dia bisa berbuat seperti yang Anda imani? Atau ada sesuatu yang Yesus sampaikan kepada Anda sampai Anda mendudukkan manusia ini menjadi Tuhan? 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi nasib teman-teman Kristen itu belum tahu. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, maka teman-teman Kristen akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ternyata Yesus ketika menyatakan diri, itu adalah kenyataan tentang dirinya yang sesungguhnya. Nah, sekarang Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai manusia. Itulah keadaan Yesus yang sesungguhnya. Berarti Yesus adalah manusia. Makanya orang-orang Kristen itu mengaku sama seperti Yesus. Itu dalil, Bung. Jadi jangan Anda paksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Ya. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai manusia. Dan itulah keadaan Yesus yang sebenarnya. Dia adalah manusia. Jadi jangan dipaksakan menjadi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi jangan Anda tuhankan makhluk. Gak boleh. Ya, itu kufur namanya. Lalu kemudian Pak Torosoki tadi dengan bangganya mengambil Ibrani 13 nomor 8.
Harusnya Bapak sadar di situ. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Keberadaan Yesus yang sesungguhnya adalah manusia, maka selama-lamanya dia adalah manusia. Berhenti menyembah manusia. Kita akan sama seperti Yesus, yaitu keberadaan yang sebenar-benarnya. Apa itu manusia? Dan Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dia adalah manusia. Jadi berhenti menuhankan manusia. Itu nggak baik. Kemudian, saudara siapa tadi nih ya, yang berbicara mengenai bahasa Ibrani dan seterusnya. Dalilnya sudah sangat jelas. Wahai mamaru, Anda tahu, Anda mengerti, tapi kemudian Anda tidak paham. Ruah kadaso, Anda salah baca tadi. Ya, Anda salah baca. Anda membacanya apa tadi itu? Kadasa, kadaso. Itu tidak seperti itu cara membacanya, Pak. Ya, ruah kadaso itu menceritakan bahwa Tuhan itu memiliki roh yang suci. Tapi roh yang suci ini bukan dirinya. Itu hanya apa? Ciptaannya. Karena Anda sudah ingin menuhankan roh, ketika ada pernyataan dalam kitabnya orang Yahudi, roh hakodes atau roh kadaso, Anda menganggap itu adalah Tuhan. Karena dasarnya memang Anda menyembah roh. Kalau Anda ingin menyembah roh, maka Anda tidak boleh memungkiri roh sembahan Anda itu adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 5 nomor 6. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Binatang bertanduk 7 bermata 7. Seperti itukah Tuhan Anda? Sementara kenyataan Yesus yang sebenarnya, keberadaan Yesus yang sesungguhnya adalah dia sebagai anak manusia. Ingat pesan saya beberapa hari yang lalu, Markus 5 menceritakan orang yang kerasukan roh jahat itulah yang menyembah Yesus. Baca Markus 5. Dan setelah dia orang ini menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus terindikasi bukan mendapatkan Roh Kudus, tetapi terpapar roh jahat sebagaimana Markus 5. Orang yang sujud menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Demikian. Oke. Terima kasih buat Bang Juma. Boleh ditambahkan Bang Yonatan? Termute. Mohon layar saya dibesarkan, jangan di ini dulu, dibesarkan, nanti saya akan bantah semuanya itu. Jadi yang ngarang itu bukan saya. Ya, saudara-saudari yang terkasih. Jadi jangan terguncang loh. Tadi ada yang mau nangis, ada yang emosi. Lihat nih pendebat muslim, santun, tenang, saudara. Digedein Kak Ica. Oke, baik. Layar saya digedein ya. Nah, ini ya. Ini kita baca data nih ya. Ini Sefaria, data otentik dari orang Yahudi, bukan bikinan orang Islam ya. Saya bacakan untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat nih saudara, ya. Beshem melah harohaman feharohum masya debar Adonai al Yisrael neum Adonai noteh shamayim we yoshed eret we yosher ruah Adam. Adam itu artinya manusia ya saudara. Ruah Adam, sekali lagi, ruah Adam bekirbo. Kita lihat di dalam terjemahan di dalam orang Yahudi, apa di sini? Created, tidak ada itu menaruh. Kamu jangan ngarang kamu saudara. Dari mana kamu itu ngarang saudara? Kita lihat dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ini Alkitab Indonesia saudara, bukan Alkitab Umat Islam Indonesia, bukan. Alkitab Sabda dari LAI. Ada enggak Zakaria 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa membentuk apa namanya ditaruh? Anda ngawur. Saya baca dari TB ya, saudara. Zakaria 12 ayat 1 TB. Coba lihat ini. Menciptakan roh, AYT ya. Menciptakan TL ya, menjadikan semua versi Zakaria 12
ayat 1. Tidak ada. Tidak ada yang mendukung pernyataan Anda. Jadi yang ngawur itu siapa? Nah, jangan ngawur. Ini Anda menyalahkan saya itu terjemahan ngawur. Secara tidak langsung Anda menyalahkan tim penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah ngawur. Ingat, ini yang menerjemahkan bukan saya ya. Zakaria 12:1 bukan saya yang menerjemahkan. Terus yang kedua, saya bingung dengan teman-teman Kristen ini ya. Ditanya apa, jawab apa. Tadi Guru Ndajuma sudah menjelaskan ya terkait si mojat itu. Saya tanya nih teman-teman ya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Di mana di dalam Torah? Ngerti Torah enggak sih? Yang namanya Yesaya itu Neviim, bukan Torah. Tanah Torah, Neviim, ketubim. Yesaya itu bukan Torah. Anda paham tidak? Tadi Nabi Daud katanya bukan nabi, tapi raja. Saya sudah bantah. Sekarang Anda mengatakan Yesaya. Yesaya itu bukan Torah. Tanya Bambang Nursena, tanya Ibu Rita Wahyu. Yang namanya Yesaya ya Neviim, kitab para nabi. Saya ulangi nih, tolong jawab ya. Di mana Musa menyembah Ruach HaKodes, sampai kiamat pun orang di dunia ini tidak akan ada yang mampu. Orang tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja tidak ada, dan tidak pernah Musa mengajarkan menyembah Trinitas. Anahnu Aba Pehaben Peruach HaKodes Eloheha, tidak ada. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Tidak ada. Atau dalam bahasa Ibraninya Anohi hadabar wa anohi hamilah ani ro'syeh lihyot anasim. Tidak ada. Jadi yang ngawur, yang emosi, yang berasumsi dari tadi itu bukan debater Muslim, tapi debater Kristen. Lalu Pak Torosoki tadi mengatakan, ya, siapa istri Adam? Siapa istri Adam? Bahas tentang ketuhanan, bahas istri Adam. Di mana istri Adam tertulis? Kalau masalah tidak tertulis atau tertulis, tunjukkan kepada saya siapa nama bapak dan ibunya Paulus. Sampai kiamat pun tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kami bukan tidak mau menjawab, tapi kami menjawab sesuai dengan apa yang kita bahas. Ya, orang jelas kok Ruach HaKodes tidak ada di dalam Torah. Akui saja, oh iya evangelis Yonatan Nandar yang terganteng sedunia. Yang tergantung sedunia Ustadz Juba ya, sorry. Tidak ada Roh Kudus di dalam Torah. Beres perkara. Meong. Jadi harus jelas gitu loh. Kalau ada nih evangelis Kejadian 1 ayat ke-1 misalnya. Kejadian 1 ayat ke-2 ada tertulis Ruach HaKodes. Oh, kita juga nggak bakal maksa kok. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di dalam misalnya di dalam kitab Ulangan. Nyata-nyata jelas loh, Musa mengajarkan hanya menyembah Allah. Ya Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Todaraba Haferim Yakarim. Oke. Waktu sudah selesai. Kita lanjut lagi ke Bang Torosoki dan Bang Mozat ya. Arigato. Benar Arigato. Baik. Arigato. Ya, oke, saudara-saudara. Bisa mulai ya? Atau kita? Hai, arigato. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan ya, saya pikir tadi bahwa Yonatan Nandar dan Juma ini memberikan edukasi kepada teman-teman seiman dengan dia. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab, yang dimana Adam itu istrinya, ditulis di Al-Quran. Kedua, tadi di dalam KS 4171 tidak dijelaskan secara detail, tidak ada pun disinggung sedikit pun. Ya, sebenarnya di sini Bang Yonatan kita memberikan edukasi ya, supaya juga teman-teman Anda yang beriman mengerti, memahami bahwa bisa terjawab ya. Karena Anda tidak menjawab kitab saya, kitab Anda, saya akan memberikan iman saya lah ya. Karena kamu pintar seperti ahli-ahli Taurat tapi tidak mengerti, tidak paham. Nah, saudara-saudara, saudari-saudari, tidak ya, hidup Kristen adalah hidup dalam keselamatan Allah yang diberikan dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Tadi saudara-saudara saya sudah baca tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku lagi katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah
kepala bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, inilah hidup yang kekal itu. Ini yang sering diangkat-angkat teman-teman ya. Dan saya bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kamu tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus itu dalam rupa manusia, yang manusia seutuhnya tidak berdosa, kamu tidak masuk surga. Benar, neraka jahanam itu tempatnya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 21 dicatat teman-teman. Ya, tadi saya sudah mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, tidak ada keselamatan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mengakui, kamu tidak akan selamat. Neraka jahanam tempatnya itu. Tidak ada di laundry, neraka, surga. Tinggal dua, ada pilihan. Mana yang kamu pilih? Masuk surga ikut Yesus Kristus, masuk neraka tidak ada di laundry. Nah, saudara-saudara, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5, 11 sampai 12. Karena ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Di dalam anaknya, catat, di dalam anaknya. Di dalam siapa saudara-saudara? Di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya, ia tidak memiliki hidup. Kristen pertama kali disebut sebagai jalan Tuhan. Saudara-saudara, dibaca nanti ya di dalam Kisah Para Rasul 9:2 dan Kisah Para Rasul 24 ayat 11 dan 22. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pede dengan kitab kita. Marilah kita memberikan edukasi supaya jangan orang-orang itu ya masuk neraka jahanam. Ya, di kekristenan saya tegaskan, tidak ada laundry. Neraka ya neraka, surga ya surga. Ya, tidak ada lagi, karena di dalam dunia ini kita harus mengubah pola pikir kita. Selagi kita bisa bernafas, selagi kita bisa berkata-kata, saudari, marilah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena kebenaran ini tidak dapat dilihat dalam kitab suci yang lain. Ya, kebenaran ini harus kita melihat di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan menjanjikan kedatangan Juru Selamat. Dan perjanjian baru yang menyatakan bahwa Sang Juru Selamat telah datang. Saudara-saudara, saudari-saudari, ya, keselamatan ya akan datang Juru Selamat. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anak siapa? Anaknya siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 20:31, semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh kehidupan dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Host, saya turun dulu host. Ya, saya turun karena tidak ada edukasi dari mereka. Beberapa tadi ya, mohon maaf dulu. Beberapa pertanyaan ya, tidak ada edukasi dari kitab mereka. Terima kasih teman-teman, saya turun. Saya tidak mau tidak ada edukasi dari kitab mereka. Jangan kabur, Pak. Okay. Jangan kabur. Bukan ini kabur namanya. Ini kabur namanya. Karena kalian harus memberikan edukasi yang benar kepada umat. Ini kabur namanya, Pak. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak mau orang yang tidak memberikan edukasi tentang imannya, tentang kitabnya di bawah. Ya, oke, thank you. Terima kasih, host. Mungkin ada teman Kristen yang lain. Mungkin ada teman Kristen yang lain yang mau memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Bapak Torosoki. Terima kasih Bapak Torosoki untuk waktunya. Ya, dan ada Kak Ica, mungkin ada teman Kristen yang lain kalau mau menggantikan Pak Torosoki, silakan. Biar 282 gitu, enak gitu loh. Nanti kalau 281 dikira keroyokan.
Baik. Oke, kita lanjut Bapak Mozart. Ya, jadi saya pertama ke Pak Suma dulu. Jangan berdusta di sini, Pak. Di dalam Yesaya yang saya ambil, itu bukan kata kados, kata kotso. Kudusnya ada imbuhannya. Itu akar katanya kados, kudus, bukan suci. Kudus. Ruach HaKodes, Roh Kudus. Kenapa Anda mengatakan kados jadi suci? Nah, jadi tidak usah menipu di sini dan buat nanda. Tadi sudah saya jelaskan Nanda. Coba Anda pahami baik-baik. Lucunya, saya minta tolong Anda tadi buka data untuk kita membuktikan saya menuliskan Roh Kudus. Anda tidak mau. Ketika Anda ngomong, Anda bisa membuka data. Oke lah, kalau Anda tidak mau membantu saya. Zakaria 12 tadi yang Anda ambil sudah saya katakan menceritakan tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu di Kejadian 2 ayat 7. Di situ jelas bahwa roh Tuhan, roh itu, nafas itu ditempatkan dalam diri manusia, bukan diciptakan. Jadi narasi Zakaria 12 yang mengatakan menciptakan itu dia merujuk pada penciptaan manusia, bukan penciptaan roh. Lalu Anda bawa-bawa, mana data yang Anda bawa Sefaria mana? Untuk Sefaria Kejadian 1 ayat 2, narasi sendiri yang sering Anda ambil tafsirannya, dia mengatakan Allah itu roh di situ. Nafas Allah, roh Allah itu sudah sangat jelas. Lalu Anda mengatakan, mana tadi pertanyaan saya bahwa mengatakan Musa menyembah roh? Sudah saya katakan, Musa menulis tentang roh Tuhan. Jadi dia mengatakan Tuhan adalah roh. Jadi ketika Musa menyembah Yahweh, yaitu dia menyembah Tuhan yang dalam Trinitas. Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Kalau Anda masih ngeri lagi, saya bacakan aja bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Di sini ada berapa kali nama Tuhan disebutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ayat 24, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Kau buka dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang melindungi dan memberkati itu adalah pekerjaan Bapa. Ayat 25, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kau buka dari Kejadian sampai Wahyu, terang dunia itu adalah pekerjaan Tuhan. Makanya Yesus katakan, aku terang dunia. Ayat ke-26, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau buka juga dari Kejadian sampai Wahyu, pekerjaannya memberikan sejahtera adalah roh Allah, roh kudus itu sendiri. Ayat ke-27, demikianlah harus mereka meletak paku atas orang Israel. 3 kali nama Yahweh disebut di situ. Itu menyiratkan Trinitas. Dan Nanda sudah sangat jelas bahwa Musa, dia mengatakan menyembah Yahweh, dia menyembah Yahweh yang Trinitas. Yahweh yang menyatakan dirinya, menampakkan diri. Bukan Allah SWT yang tidak mampu menampakkan diri. Jadi tidak usah menarasikan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan, lalu Anda mau menyamakan bahwa yang menyembah, yang Musa sembah adalah Allah SWT, Allah yang Muhammad. Tidak. Jadi dalam Kejadian, dalam kitab Taurat itu sudah sangat jelas narasi-narasi tentang Roh Kudus. Dan di situ mengatakan, contoh tadi saya ambil ayat Kejadian 6 ayat 3, Tuhan mengatakan rohku. Lah roh Tuhan itu kudus apa tidak? Namanya roh Tuhan pasti kudus, pasti suci, tahir. Roh Tuhan sudah sangat jelas. Kalau Anda mau Bang Suman tidak usah menarasikan. Tadi Yesaya yang saya ambilkan sudah sangat jelas. Coba Nanda kau tampilkan sendiri ayat yang saya berikan tadi. Yesaya 63 ayat 10. Kau buka bahasa Ibraninya. Di situ ruach kotso, roh kudusnya. Jadi narasi bukan hanya di Taurat, di kitab nabi-nabi Yesaya, semua kitab nabi-nabinya dia menyatakan Roh Kudus. Firman juga ada. Dari Nabi Zakaria pun, dari semua nabi-nabi, Daud pun, dan Daud itu begini Pak, Anda tidak paham, Nabi itu harus ada pelantikan. Daud tidak dilantik menjadi nabi, tapi menjadi raja. Nah, cuma karena dalam kitab Daud menuliskan nubuatan-nubuatan dalam Mazmurnya, dalam puji-pujiannya, makanya penglihatan-penglihatan nubuatan itu orang-orang Israel juga menyebut dia nabi. Tetapi pada dasarnya dia ditabiskan menjadi raja. Di Israel itu bukan ujuk-ujuk keluar dari gua langsung menjadi nabi, tidak. Ada acaranya, ada pentabisannya, ada pelantikannya. Bisa dilantik baru sah menjadi nabi.
Bukan ujuk-ujuk keluar dari dalam kamar lalu jadi nabi. Jadi Daud itu dilantik menjadi raja, itu sudah sangat jelas loh. Itu sejarah Yahudi, bukan sejarah Arab, Nandar. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Mozart. Sekarang kita kembali ke Bang Yonatan sama Bang Juma ya. Halo, selamat siang Kak. Dinda Nathan dulu. Dinda Nathan dulu deh. Saya beli bodrex dulu, beli bodrex. Ya udah, saya turun dulu. Maaf, saya juga lagi mau kerja. Itu ada panggilan kerja, nanti saya masuk deh. Maaf ya. Saya mau kerja dulu. Maaf. Saya berharap ada saudara. Saya diperbesar. Bentar ya Bang Yonatan ya. Saya biar tambah satu ya. Bentar ya. Oke, saya berharap ada salah satu yang mengenal tentang firman Tuhan agar kita bisa sharingnya di atas itu lebih ini ya. Lebih masuk ya gitu. Biar supaya apa yang kita sampaikan itu dapat gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan tuh dapat gitu. Saya berharap ada yang bisa naik untuk umat Kristen. Ada yang di sini tidak ada yang kabur, cuma mungkin lagi kalau misalkannya mau naik, minta tolong waktunya kasih gitu. Jangan waktu ada kerja mengenyampingkan gitu loh. Misalkan lagi kerja nih, tiba-tiba pengen naik, jangan, karena kan kasihan nanti dipikir kita kabur lah, dipikir kita inilah gitu. Nah kalau misalkan ada waktunya pengen naik gitu ya, kasihlah gitu ruang untuk bisa memberikan penjelasan gitu, supaya tidak ada hal-hal yang negatif gitu, seperti takut seperti hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, di sini ada nggak yang mau naik untuk umat Kristen ya? Saya minta tolong kasih waktu ruang gitu, waktunya. Jika ingin naik ya, benar-benar ingin memberitakan tentang firman Tuhan. Mau itu didapat, mau itu dicerna atau tidak, itu urusan kembali ke individu masing-masing gitu. Sekarang yang kita inginkan di sini, bagaimana untuk menyampaikan ke saudara-saudari kita agar dapat diterima gitu aja sih. Oke, di sini ada saya minta waktunya ya, yang benar-benar ada waktu ya. Kalau tidak ada waktu, Kak Ica bebas cari yang paling jago S2. Bukan S3. Di sini. Ya, di sini kita tidak ada, semua sama Bang gitu. Kalau misalkan kita nanti kalau kita terlalu sombong, jatuh sakit, bahaya Bang. Oke, saya minta waktunya ya. Oke, di sini ada Mbak Imtong. Oke, aku nggak tahu. Pokoknya siapa saja. Ibu Rita Wahyu, Pak Bambang Nursena bila perlu ya. Halo, selamat siang Mbak Imtong. Halo, selamat siang Mbak Intong. Oke, di sini tidak disapa ya. Mbak Intong, ada di tempat? Buka mute, buka mute. Mbak Intong. Oke, di sini tidak ada jawaban sama sekali ya. Mbak Imtong ini siapa lagi nih? Takutnya nanti kayak tadi naik-naik ternyata tidak Awaluddin Maritwatul. Oh, ini dari Muslim kayaknya ya. Namanya. Ada yang bisa mau naik ke atas? Kak Ica, boleh saya sampaikan sesuatu Kak Ica? Jadi gini, bagi teman-teman Kristen yang kenal Ibu Rita Wahyu atau Pak Bambang Nursena, coba dikontak ya. Kita edukasi bersama karena beliau ahli Ibrani, ahli Yunani loh. Saya ingin belajar kepada mereka gitu. Kalau saya kan bukan ahlinya. Ibu Rita Wahyu ke sekolah di Israel, Pak Bambang Nursena, itu kita harapkan biar mengedukasi gitu loh. Kalau saya salah, saya akan terima kok. Kalau memang saya salah, gitu. Silakan. Dia nggak mau dialog, Dek. Nggak mau.
Ya, Beberapa kali kita Bom datangi. bom kabur. Bukan kabur, mungkin kita nggak boleh bilang Mohon maaf, begitu, Kak Bang. Ica. Nggak mau Iya. bilangnya ya, tidak berkenan di Iya. Indonesia. Pak Bom nggak mau Nggak debat boleh. sama aku, itu aja. Iya, kalau kita bilang kayak tadi Bapak Vivo tadi bukan dia kabur atau apa, enggak. Cuman saya akan menaikkan orang yang bisa Cuman ini lari. gitu. Bukan lari, saya yang ini Pak. Oh, bukan lari. Bukan. Tidak ada lari, tidak ada hal-hal yang negatif gitu.